Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Tejik dari Universitas Islam Negeri Jambi UIN Sultan Taha Saifuddin. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2012-00109. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam masalah mursalah. Tapi sebelum itu, kita akan membahas dulu apa sih itu masalah mursalah. Bagi yang belum tahu, masalah mursalah yaitu suatu keputusan atau suatu hukum yang mana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib atau hal itu dilarang. Nah, namanya hukumnya itu yaitu maslahah mursalah. Dalam masalah mursalah ini terbagi banyak banget macam-macamnya. Jadi di sini kan dijelaskan, kita akan jelaskan itu macam-macam masalah mursalah. Pertama kita akan menjelaskan macam-macam masalah mursalah dari segi substansi. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Apa itu maslahah daruriyah? Di sini kita jelaskan yaitu tentang kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Yang artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang 5 itu tidak ada. Yang artinya 5 prinsip pokok yang bagi kita, bagi kehidupan manusia yang penting banget yaitu agama, sudah pasti, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang mana seorang manusia itu harus mempunyai 5 pokok tersebut. Dijelaskan di tempat lain yaitu maslahah daruriyah, yaitu maslahah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia. Yang mana di mana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan celah. Yang mana maslahah daruriyah itu merupakan dasar utama bagi maslahah lain. Yang kedua yaitu tentang maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya kontemporer, cuma pelengkap. Itu berupa keluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, yaitu tentang maslahah hajiyah. Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok dari maslahah daruriyah tadi, yaitu tentang agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Dan dikatakan juga di tempat lain yaitu masalah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan seorang mukallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer, yaitu tentang masalah daruriyah tadi. Yang ketiga itu masalah tahsiniyah, yaitu masalah yang menjelaskan cuma pelengkap, yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang dilaksanakan oleh orang baik dan bijak. Jadi masalah tahsiniyah ini hanya sebagai pelengkap dari kemaslahatan hajiyah tersebut. Ya, cuma sebagai kita mengambil atau menghindari cara-cara yang sukar agar kita mudah menjalani suatu kehidupan ini. Yang selanjutnya itu kita membahas tentang maslahah dari segi eksistensi. Itu juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama maslahah mu'tabaroh, yang kedua yaitu maslahah mulghah, yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Sesuai judul kita tadi yaitu tentang maslahah mursalah. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa itu sih maslahah mu'tabaroh. Masalah mu'tabaroh ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nas. Sebagai contoh, untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan hukum qiyas terhadap pembunuhan secara sengaja. Seperti orang yang dibunuh itu qiyas, penetapan hukumnya yaitu dibunuh juga. Masalah mu'tabaroh itu masalah yang keberadaannya itu diperhitungkan oleh syarak. Seperti masalah yang terkandung dalam masalah mensyariatkan hukum khusus bagi pembunuhan sengaja seperti yang tadi. Contohnya lain itu seperti kias atau analogi hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan, yang mana dianalogikan kepada khamar yang haramnya itu telah ditegaskan oleh nas Al-Quran. Seperti sesuatu yang memabukkan
yang mengganggu maslahat seorang, yang bisa merusak jiwa, yang namanya memabukkan itu bisa merusak jiwa, badan dan jiwa, itu diharamkan oleh Al-Quran dengan kias analogi seperti minum khamar yang mana itu memabukkan. Karena itu masalah mutabaroh itu berhubungan dengan nas Al-Quran. Yang kedua yaitu maslahah mulghah. Apa itu masalah mulghah? Masalah yang dibuang lantaran bertentangan dengan syarak, atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama, yaitu bertentangan dengan masalah muktabaroh. Bentuk ini lazimnya bersifat kontradiktif terhadap bunyi nas, yaitu seperti suatu masalah yang kontra dengan nas Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis. Di sini dijelaskan maslahah, nah, masalah yang dibuang lantaran, ya, seperti contohnya yaitu masalah yang terkandung dalam hak istri untuk menjatuhkan talak kepada sesuami, yang mana hal ini tidak diakui oleh syarak sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami, dan ini dimungkinkan karena pertimbangannya psikologis kemanusiaan. Yang kedua itu seperti putusan seorang raja tentang denda kafaroh, yang berpuasa 2 bulan itu, yang berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Untuk masalah di sini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya, sehingga membuat dia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh iya, kafarah lainnya yaitu tentang memberi makan 40 orang miskin atau 60 orang miskin sebanyak cuma untuk 1 hari. Kan karena seorang raja itu kaya, jadi mereka lebih memilih hal yang lebih mudah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang maslahah mursalah. Seperti sesuai judul kita, yaitu maslahah yang didiamkan oleh syarak dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit, atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syarak atau didiamkan. Seperti contohnya nih, pembukuan Al-Quran dalam zamannya sahabat. Di dalam nas Al-Quran ataupun di dalam hadis tidak ada suatu kewajiban atau larangan yang mana pembukuan atau penulisan Al-Quran maupun hadis itu dilarang. Tidak ada suatu nas maupun hadis yang pernah dikatakan oleh Nabi bahwa melakukan hal itu diharamkan. Contoh lainnya nih, seperti pembuatannya buku nikah sebagai bukti bahwa mereka itu telah menikah. Dan ada juga nih dalam buku nikah itu kan seperti kayak janji-janji jika seorang suami meninggalkan beberapa bulan, seorang istri berhak mentalak. Buku itu sebagai bukan pedoman sih, lebih tepatnya seperti tanggungan atau kewajiban, sebuah bukti bahwa seorang suami tadi itu pernah berjanji. Nah, di situ terdapat masalah mursalah, yaitu tentang pembuatan buku nikah agar seorang istri dapat menggugat suaminya jika terdapat janji-janji yang telah dilanggar oleh suaminya. Mungkin hanya itu yang kita bahas hari ini. Jadi masalah mursalah itu cuma terbagi menjadi 2 macam, yaitu tentang dari segi eksistensi dan substansi, ya, tentang maslahah daruriyah, tasiniyah, ada juga maslahah muktabaroh yang di sini dijelaskan, atau maslahah yang berhubungan dengan nas Al-Quran langsung. Ada juga maslahah mulghah yang keberadaannya itu bertentangan dengan maslahah muktabaroh, dengan nas maupun hadis. Ada juga maslahah mursalah yang nggak ada bertentangan, nggak ada kewajiban maupun ketentangan atau larangan. Oleh karena itu, mohon kepada teman-teman agar dapat memahami tentang apa aja sih macam-macam masalah mursalah. Mungkin hanya sampai sini aja pembahasan kita hari ini. Jika terdapat masalah
atau terdapat suatu kesalahan dalam pembahasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian.